Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis 1 April 2021. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kalau kami boleh menikmati hari ini, kami percaya semua hanya karena anugerah-Mu. Karena itu kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon terangi hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39b. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat-saat terakhir menjelang kematiannya, Yesus sangat sedih dan gentar. 3 kali Yesus mengajak muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Yesus tahu bahwa dia akan menjalani penderitaan yang begitu berat di kayu salib. Oleh karena itu, dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa kepada Bapa di surga. Penderitaan yang akan dijalani bukanlah penderitaan biasa. Menjalani penyaliban merupakan tugas yang paling berat di atas muka bumi ini. Sebagai manusia, Yesus menyadari bahwa dia sendiri tidak kuasa untuk menjalani penderitaan ini. Bahkan dia meminta kepada Bapa di surga agar cawan yang melambangkan penderitaan dan kesengsaraan itu berlalu daripadanya. Tetapi Yesus memilih lebih taat dan rela meminum cawan itu. Sebab itulah kehendak Bapa. Karena lewat penderitaan dan kematiannya adalah rencana misi Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Karena itulah Yesus mengatakan, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di sini Yesus berserah kepada kehendak Bapa, bukan kepentingan sendiri yang diperjuangkan, tetapi kehendak Bapa dan kepentingan umat manusia. Agar misi itu terjadi dalam diri Yesus Kristus, maka Yesus berdoa meminta kekuatan kepada Allah Bapa untuk menjalaninya dengan sempurna. Lewat renungan pada hari ini, mari kita belajar untuk senantiasa mengingat apa yang dialami Yesus di Taman Getsemani ketika masalah itu datang. Kita harus tetap percaya bahwa ada Tuhan yang memperdulikan kita dan menolong kita di saat kesesakan itu datang. Tetaplah senantiasa berdoa kepadanya dan bersyukur kepada Tuhan di saat suka maupun duka. Ketika kita menderita, mungkin itulah saat di mana kita berada paling dekat dengan Tuhan. Ketika harus semakin mendekat kepada Tuhan dan tergantung kepadanya. Kita juga harus semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagian besar doa-doa kita adalah daftar doa untuk kebutuhan kita dan bukan doa yang membutuhkan Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kita atau kemauan kita. Terkadang kita terlalu egois dalam berdoa, tidak mau mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap dan permohonan kita. Melalui doa dan penyerahan diri kepada Allah akan memampukan kita untuk tetap taat kepadanya
sekalipun dalam situasi yang berat dalam menghadapinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami mampu dan kuat menerima bila penderitaan, pergumulan menghampiri hidup kami, supaya kami selalu taat hanya kepadamu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, dan bukan kehendak kami. Sertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan, di dalam segala kegiatan aktivitas kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.